Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada pagi hari ini kalian dan keluarga dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Sebelum kita mempelajari pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita bisa mengambil manfaat dari pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Terima kasih. Nah, anak-anak, kalau anak-anakku kelas 10, kalau kalian membaca buku paket atau buku LKS, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ya, di bab 1 semester 2 itu kita mempelajari tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian kalian sudah mencoba untuk mengerjakan soal-soal yang terdapat di buku paket. Hari ini kita akan beranjak ke bab berikutnya, yaitu tentang reaksi redox. Mungkin kalian baru pertama kali mendengar kata redox ya. Jadi redox itu adalah singkatan. Redox itu adalah singkatan dari reduksi oksidasi. Ya, tuh. Nah, apa itu reaksi redox? Sebelum saya memberikan konsep tentang reaksi redox, jadi reaksi redox itu berhubungan dengan ini. Gambar yang ada di layar kalian adalah gambar apel ya. Jadi apel ini itu adalah apel yang terdapat dua sisi yang berbeda. Jadi yang sisi sebelah bawah itu adalah apel yang masih segar. Jadi ini adalah apel yang dipotong ya, dibelah tengahnya. Kemudian yang bagian bawah ini masih segar. Yang atas itu sudah agak kecoklatan. Sudah kecoklatan karena mungkin tadi diiris terlebih dahulu, dipotong terlebih dahulu yang bagian atas ini sehingga terkena udara luar dan menjadi berwarna coklat. Ya, hal ini seringkali kalian temui kan kalau kalian makan apel kemudian apelnya ditinggal sebentar itu sudah tidak segar lagi seperti awal memotongnya atau awal eh, menggigitnya. Jadi kecoklatan. Nah, reaksi seperti ini, daging apel yang berubah menjadi coklat saat dipotong, kemudian dibiarkan di udara terbuka, itu salah satu contoh reaksi redox ya, reaksi oksidasinya ya. Tuh. Kemudian contoh lain, di sekitar kita kalian banyak menemui besi yang berkarat, apalagi saat musim hujan seperti ini. Jadi kalau ada besi yang banyak yang sering terkena air atau sering terkena zat asam, itu akan mudah berkarat. Ya, kalau tidak dilapisi oleh cat, itu akan mudah berkarat. Nah, besi yang berkarat seperti ini itu juga contoh reaksi oksidasi. Ya, jadi reaksi redoks itu sebenarnya banyak sekali di sekitar kita. Nah, apa itu reaksi redoks? Baiklah, reaksi redoks itu sebenarnya ada tiga teori. Ya, teori yang pertama itu berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Reaksi redoks yang kedua itu berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Dan yang ketiga itu adalah reaksi redoks berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Tapi kita tidak mempelajari ketiga teori ini hari ini ya. Kita akan mempelajari dua teori saja terlebih dahulu karena untuk teori yang ketiga ini itu adalah teori yang membutuhkan pemahaman lebih ya. Jadi untuk pemanasan hari ini tentang reaksi redoks kita akan belajar tentang reaksi redoks berdasarkan uh, pengikatan dan pelepasan oksigen, serta berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Gitu ya. Baik anak-anak, yang pertama, reaksi redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen ya. Tadi saya katakan bahwa redoks itu adalah singkatan dari reduksi dan oksidasi. Untuk teori yang pertama ini,
yang berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Kalian tahu oksigen, oksigen itu kan adalah O2 ya, O2. Jadi yang dinamakan dengan reaksi reduksi itu adalah reaksi pelepasan oksigen oleh suatu zat. Ya, kalau masih belum paham, ini contohnya. Jadi kayak gini tuh namanya reaksi anak-anak. Jadi kayak ada anak panah, kemudian ada zat-zat seperti ini, itu disebut dengan reaksi. Nah, kenapa ini disebut dengan reaksi reduksi? Coba dilihat contoh reaksi yang pertama, SO3 menjadi SO2 plus O2. Yang dinamakan oksigen itu kan yang ini ya, yang O2 ini. Nah, coba dilihat O2 ini itu berada di kirinya panah apa di kanannya anak panah? Ini kan berada di kanannya anak panah ya. Berarti itu ceritanya kalau O2-nya ada di sebelah kanannya panah, itu sama saja dengan melepas oksigen. Ya, jadi kalau O2-nya ada di sebelah kanan panah, seperti yang reaksi kedua juga, ini kan O2-nya juga ada di sebelah kanan panah. Itu berarti reaksi ini melepaskan oksigen. Nah, kalau melepaskan oksigen itu berarti termasuk contoh reaksi reduksi, ya. Begitu pula sebaliknya. Yang oksidasi, kalau reduksi tadi pelepasan oksigen, yang oksidasi itu adalah reaksi pengikatan oksigen oleh suatu zat, ya. Kalau pelepasan oksigen tadi cirinya adalah O2-nya ada di sebelah kanan panah. Kalau reaksi pengikatan oksigen, maka O2-nya ada di sebelah kiri panah. Nah, ini contohnya. Reaksi yang pertama untuk reaksi oksidasi itu adalah Fe plus O2 menjadi Fe2O3. Ini adalah reaksi berkaratan besi ya anak-anak. Fe itu adalah besi, kemudian bereaksi dengan udara itu adalah O2, maka akan menghasilkan karat besi. Karat besi itu adalah Fe2O3. Ini reaksi simpelnya, ya. Kemudian ada lagi, coba dilihat. Ini juga CH4 plus O2, ini adalah reaksi pembakaran. CH4 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Nah, O2-nya ada di sebelah kiri panah kan? Dua-duanya ini. Maka kalau O2-nya ada di sebelah kiri panah, itu ceritanya Fe sama CH4 ini itu mengikat oksigen. Ya, kalau itu mengikat oksigen berarti termasuk reaksi oksidasi. Jadi hanya dilihat dari posisi oksigennya saja atau O2-nya saja. Kalau di sebelah kanan itu berarti melepaskan, dan melepaskan itu berarti sama dengan reduksi. Kalau O2-nya di sebelah kiri panah, itu berarti mengikat. Kalau mengikat berarti sama saja dengan oksidasi. Itu yang teori pertama. Teori yang kedua, itu adalah reaksi redoks. Ini dua ya seharusnya, nanti diganti. Reaksi redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Jadi, kalau kalian tadi melihat yang reaksi sebelumnya, yang reaksi redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen, itu semuanya melibatkan O2, ya kan? Ternyata, tidak semua reaksi yang ada di dunia ini itu melibatkan oksigen. Tidak melibatkan O2, tidak semua reaksi. Bahkan kadang ada reaksi itu yang tidak memerlukan oksigen. Lalu bagaimana yang reaksi yang tidak memerlukan oksigen itu dikategorikan apakah itu reduksi ataukah oksidasi? Maka inilah akhirnya ada teori yang lebih baru lagi yang bisa menyempurnakan reaksi redoks pada teori sebelumnya, ya. Jadi berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Untuk teori yang kedua ini, reaksi reduksi itu adalah reaksi pengikatan elektron. Jadi kebalikan dari yang oksigen tadi, ya. Justru reaksi reduksi itu kalau berdasarkan teori yang kedua ini adalah reaksi pengikatan elektron oleh suatu zat. Contohnya sama ya, kalau tadi adalah oksigen itu yang dilihat adalah O2, kalau yang ini sekarang kita melihatnya adalah E.
E itu adalah elektron, ya. E- di sini tertulis E- karena elektron itu selalu bermuatan negatif, ya. Contohnya, H plus E menjadi H2. Cl2 plus 2E menjadi 2Cl-. Coba dilihat, posisinya elektron ini kan berada di sebelah kiri panah. Kalau di sebelah kiri panah, itu berarti mengikat elektron. Ya, kalau mengikat elektron, itu sama saja dengan reaksi reduksi. Sebaliknya, oksidasi itu adalah reaksi pelepasan elektron oleh suatu zat. Ya, oke, contohnya ini Na menjadi Na plus E, Al menjadi Al3 plus 3E. Ya, berapapun jumlah E-nya, 1E itu biasanya hanya ditulis E saja, 2E, 3E, dan seterusnya. Kalian cukup melihat posisi elektronnya. Kalau ini elektronnya kan ada di sebelah kanannya panah. Ini kan panah. Nah, ini kan ada di sebelah kanannya panah. Itu berarti ceritanya ini melepas elektron. Dan kalau melepas elektron, itu sama saja dengan reaksi oksidasi. Begitu ya. Oke, untuk sementara pemanasan yang pada bab kedua ini, bab reaksi redoks ini sampai sini saja terlebih dahulu. Nanti tugasnya saya berikan di WA. Ya, teori ini cukup mudah ya. Jadi jangan sampai tidak mengerjakan tugas. Baik anak-anak, tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.